Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada Redmi 8A ya. Dan ini katanya tidak bisa menyala. Bahkan dicas pun katanya tidak bisa, teman-teman. Nah, ini saya buktikan. Dan hanya ada konsumsi arus 0,4 sampai 0,5. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman? Ini katanya tiba-tiba seperti ini, tidak bisa dinyalakan. Dicas pun tidak bisa. Nah, ini langsung saya bongkar ya. Saya langsung buka backdoornya untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Untuk membuka back cover Redmi 8A cukup mudah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada baut satu ya terlepas. Jangan-jangan ini pernah dibongkar juga ya? Ya, kalau dilihat dari segelnya memang sudah tidak ada ya. Nah, ini langsung saja saya bongkar ya teman-teman. Saya buka semua baut-bautnya, baut penutup mesin ya. Setelah itu saya buka, dan langkah pertama jika kasus seperti ini, cabut baterai ya teman-teman. Cabut baterai, kemudian diukur apakah ada isinya atau tidak ada ya. Kita cek dengan menggunakan multitester, dan saya terbiasa menggunakan multitester digital ya, di setelan 20. Lalu sambungkan kabel merah ke positif dan hitamnya ke negatif ya teman-teman. Dan ini terbalik, tinggal kita balikan saja ya. Nah, seperti ini. Ini ada 3,2 ya pasnya. Ya, tidak jauh dari 3,2 atau 3,3. Intinya ini baterai sebenarnya normal teman-teman. Jangan-jangan ini cuma nge-freeze ya. Coba kita pasangkan lagi dan kita lakukan pengecasan lagi ya teman-teman. Nah, ada konsumsi arus 1 ampere teman-teman. Dan alhamdulillah nyala. Ternyata kasus kali ini hanya nge-freeze ya. Jadi buat teman-teman yang HP-nya mungkin tiba-tiba mati atau tiba-tiba tidak bisa dinyalakan, jangan panik terlebih dahulu. Siapa tahu hanya nge-freeze. Nah, saat saya mau menyalakan, ini tombol powernya tidak ada teman-teman. Nah, ini kemungkinan pernah dieksekusi ya. Saya melihat untuk timahnya pun tidak merata teman-teman. Nah, berarti kasus pertama sudah selesai, yaitu nge-freeze. Dan yang kedua, untuk tombol powernya tidak ada. Ya, kalaupun ini nyala, tetap ya tidak bisa dinyalakan karena tombolnya tidak ada. Dan saya akan coba men-shortkan ya. Saya akan shortkan kaki-kakinya dengan pinset. Nah, seperti ini. Tadi sudah saya shortkan ya teman-teman, untuk memastikan kalau HP ini normal dan bisa masuk ke lock screen. Ini gelap teman-teman, saya terangkan dulu ya. Nah, ini saya coba terangkan dan ya, terkunci sandi. Ini saya tidak tahu sandinya ya teman-teman, tapi intinya HP ini sudah nyala ya, hanya freeze ya. Ini penyakit yang biasa di HP ya teman-teman. Dan saya pun sudah berkali-kali mendapati kasus seperti ini.
dan sudah banyak ya, bukan cuma di Redmi tapi di banyak merek juga sering terjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ya kita pasangkan tombol ya, tombol power. Tadi setelah saya cek, saya hanya ada fleksibel Redmi Note 8 ya. Untuk Redmi 8A sendiri kebetulan sedang kosong, jadi ya seperti biasa teman-teman, eksekusi bagian tombolnya saja. Nah, saya akan cabut fleksibelnya ya. Ini benar pernah dieksekusi ya teman-teman. Ini sangat mudah. Sudah tidak menempel seperti yang belum pernah dicabut gitu. Ini sangat mudah dan ya benar pernah dieksekusi. Dari timah yang menggumpal pun itu sudah ketahuan sih sebenarnya ini pernah dieksekusi, dan ini sangat mudah teman-teman. Di sini biasanya sulit untuk mengangkatnya. Dan pertama-tama saya akan sedikit membersihkan ya, karena ini timahnya menggumpal teman-teman, tidak merata ya, nantinya susah. Saya ratakan dulu ya teman-teman, lalu saya akan kasih timah baru sedikit saja biar nanti saat pemasangan tombol itu lebih mudah. Ini sebagian tinggi, sebagiannya datar, jadi itu akan menyulitkan ya. Dan ini proses pemasangan tombol yang baru ya. Nah, ini sudah saya siapkan teman-teman. Tombol-tombol seperti ini harus banyak-banyak stok ya, karena ini bakal sering terjadi. Dan ya prosesnya sebenarnya sebentar ya. Untuk pemasangan seperti ini ya tidak sampai 1 menit teman-teman. Kalau sudah biasa ya sebentar, kecuali kalau kita baru pertama kali mengeksekusi seperti ini ya, kadang ya sampai beberapa kali gagal. Dan ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya saya beri double tip di frame-nya ya, biar fleksibel yang menempel di sini bisa menempel ya. Biar konektornya nanti pin konektor di mesin bisa menyentuh fleksibel ini ya teman-teman. Ya intinya biar fleksibelnya nyaman, bisa diam seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita pasangkan mesinnya untuk dilakukan pengetesan dulu ya. Apakah sudah connect tombol powernya atau belum. Namun saya yakin ini sekali jadi ya. Dan langsung saya coba ya teman-teman. Nyala teman-teman. Berarti sekali eksekusi langsung berhasil. Nah, berarti kasus kali ini pertama tidak bisa nyala dikarenakan tombol tidak ada. Dan yang paling penting adalah baterainya nge-freeze ya teman-teman. Solusinya seperti tadi, cukup dicabut sebentar saja konektor baterainya, lalu pasangan kembali. Langsung dicek dengan pengetesan atau dengan pengecasan ya maksudnya. Insya Allah nyala kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Ini selesai ya, sudah selesai. Karena tadi saya terima dalam keadaan mati dan sekarang sudah nyala. Berikut dengan pemasangan tombol baru ya, tombol power yang baru. Selanjutnya ya tinggal dirapikan, pasangkan kembali penutup mesin, lalu dibaut dan ya dipasangkan kembali backdoornya ya. Setelah itu ya selesai.
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi pemula seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.